Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami beranggotakan 4 orang. Adapun materi yang akan kami sampaikan mengenai tentang pengertian penelitian, pengertian ilmiah, pengertian paradigma, dan pengertian penelitian kualitatif. Selamat menyaksikan dan tetap semangat. Oke, perkenalkan, nama saya Nuhria. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tentang penelitian. Apa saja sih di penelitian itu? Oke, yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian penelitian, terus ada tujuan dari penelitian, ada juga ciri-ciri dari penelitian. Oke, nah apa sih penelitian itu? Nah, penelitian secara umum yaitu suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa penelitian yaitu suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Nah, itu pengertian dari penelitian secara umum. Pengertian penelitian menurut Sanapia Faisal. Beliau menjelaskan bahwa penelitian yaitu suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan yang baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. Nah, begitu pengertian penelitian menurut para ahli. Nah, lalu apa sih tujuan dari penelitian? Tujuannya yaitu menemukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu, penelitian atau riset harus dilakukan secara ilmiah berdasarkan pada ciri-ciri keilmuannya. Adapun ciri-ciri keilmuan yaitu ada 3. Yang pertama, ada yang bersifat rasional, yang kedua ada yang bersifat empiris, dan yang ketiga ada yang bersifat sistematis. Rasional maksudnya penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau rasional atau sesuai dengan rasio sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia. Yang kedua yaitu cirinya empiris. Empiris maksudnya empiris di sini yaitu penelitian harus berdasarkan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan indera manusia. Nah, dengan begitu, metode tersebut juga dapat diamati oleh orang lain. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu sistematis. Maksudnya yaitu penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis dan teratur sesuai dengan sistem yang telah diatur sehingga dapat menjelaskan rangkaian sebab akibat suatu objek penelitian. 3 tujuan penelitian praktis menurut para ahli. Yang pertama yaitu sifatnya eksploratif, yang kedua yaitu sifatnya verifikatif, yang ketiga yaitu sifatnya pengembangan. Nah, 3 tujuan ini. Terus apa sih tujuan dari eksploratif? Terus apa sih tujuan dari verifikatif? Terus apa sih tujuan dari penelitian itu sebagai pengembangan? Jadi tujuan yang bersifat eksploratif yaitu penelitian ini untuk menemukan pengetahuan yang sebelumnya itu belum ada. Atau yang kedua yaitu tujuannya verifikatif. Nah, yang dimaksud tujuan verifikatif yaitu jadi penelitian ini untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, tujuannya itu pengembangan. Nah, yang dimaksud tujuan sebagai pengembangan yaitu penelitian di sini untuk mengenali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian
atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Itu mengenai tentang 3 tujuan praktis penelitian menurut para ahli. Lalu di sini ada ciri-ciri penelitian. Apa sih ciri-ciri penelitian? Oke, di sini ciri-ciri penelitian ada 4. Yang pertama yaitu ciri-cirinya bersifat ilmiah. Yang kedua ciri-cirinya itu berkesinambungan. Yang ketiga itu memberikan kontribusi. Dan yang keempat yaitu ciri-cirinya analisis. Jadi ciri-cirinya itu yang disebut dengan ciri-ciri yang bersifat ilmiah, maksudnya begini, penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang didapatkan secara objektif. Jadi ciri-ciri penelitian ini bahwa yang dikaji itu, yang diteliti benar-benar bersifat ilmiah, artinya benar-benar menggunakan prosedur, menggunakan bukti-bukti yang memang meyakinkan dalam bentuk fakta tentunya yang didapatkan secara objektif. Jadi penelitian itu tidak boleh mengambang atau tidak boleh jadi seperti hoax gitu, tidak boleh. Jadi benar-benar harus bukti-buktinya jelas, real, fakta, terusan yang memang sesuai dengan yang didapatkan secara objektif lah gitu dari hal penelitian tersebut. Nah, yang kedua yaitu prosesnya itu berkesinambungan. Jadi penelitian itu dapat selalu disempurnakan dari waktu ke waktu melalui proses yang berjalan secara terus-menerus. Ketiga yaitu memberikan kontribusi. Maksudnya adalah suatu penelitian itu harus terdapat unsur kontribusi atau nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi harus berkesinambungan antara yang ilmu ya pengetahuan yang memang sudah ada yang sebelumnya itu. Jadi penelitian yang baru, artian yang didapatkan itu ada unsur kontribusi lah, jadi nilai tambah dari ilmu yang sebelumnya. Yang terakhir yaitu analitis. Yang dimaksud analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah tentunya ya, dan ada hubungan sebab akibat antara variabel-variabel sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang pengertian penelitian, terusan tentang penelitian menurut para ahli, tujuan beserta ciri-cirinya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cianing Tias dengan NPM 201801800085. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1 dari kelas X5A ingin mempresentasikan mengenai pengertian ilmiah. Jadi teman-teman, pengertian ilmiah itu sendiri apa sih? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat serta kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, segala sesuatu yang memenuhi syarat serta kaidah-kaidah ilmu pengetahuan ini dapat juga disebut sebagai ilmiah. Nah, kata kerja dari ilmiah ini sendiri mengilmiahkan, yang berarti menjadikan sesuatu ilmiah atau bersifat keilmuan yang didasarkan ilmu pengetahuan. Contoh dari ilmiah ini sendiri tentu saja sangat banyak, misalnya seperti metode ilmiah, penelitian ilmiah, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Kita tentu saja pernah ya membuat salah satu dari contoh itu, tapi tahu nggak sih kalian maksud dari metode penelitian atau karya tulis ilmiah ini apa sih? Atau pengertiannya itu sendiri apa sih teman-teman? Kadang kita nggak tahu ya. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai pengertian dari metode ilmiah dan penelitian ilmiah itu sendiri. Yang pertama ada penelitian ilmiah. Jadi teman-teman, penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan mengenai fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Penelitian ilmiah ini juga sering diasosiasikan dengan metode ilmiah untuk melakukan pengamatan. Nah, penelitian ilmiah ini sendiri sebagai salah satu cara untuk menjelaskan mengenai gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Tentu saja banyak banget ya gejala-gejala alam khususnya di Indonesia ini sendiri. Nah, dengan adanya penelitian ilmiah ini membuat ilmu menjadi berkembang karena hipotesis-hipotesis yang diberikan oleh peneliti ini seringkali mengalami reproduksi, dan penggunaan pada penelitian ilmiah sendiri ini menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah sekali dimengerti oleh pembacanya. Jadi si pembaca ini akan mudah mengerti apa tujuan dan maksud dari penelitian ilmiah ini sendiri. Lalu ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini apa sih teman-teman? Metode ilmiah adalah berlandaskan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh panca indera, khususnya pengamatan dan pendengaran. Nah, gejala-gejala itu harus mampu diterima kebenarannya, sehingga gejala-gejala itu harus mampu diverifikasi secara empirik. Jadi, hukum atau rumus teori ilmiah ini haruslah dibuat berdasarkan bukti-bukti yang empirik. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada 5 karakteristik penelitian ilmiah. Yang pertama ada sistematik, yaitu berarti maksudnya penelitian ilmiah ini harus bersifat berurutan, mulai dari yang mudah, sedang, sampai yang tersulit. Lalu yang kedua ada logis. Jadi maksudnya penelitian ilmiah ini harus bersifat logis, harus mampu diterima oleh akal sehat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Lalu yang ketiga empirik. Apa sih empirik? Jadi maksudnya penelitian ini biasanya didasarkan oleh pengalaman sehari-hari atau hasil coba-coba si peneliti. Lalu yang ketiga ada objektif. Tentu saja penelitian ini harus bersifat objektif, tidak boleh subjektif ya teman-teman. Nah, penelitian ini tidak boleh dicampur adukan oleh etis-etis yang ada. Lalu ada replikatif, maksudnya yaitu penelitian ilmiah ini harus diuji ulang oleh peneliti lain dengan metode yang sama. Jadi maksudnya misalnya nih si peneliti ini melakukan penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah ini kan memiliki hasil ya. Nah, kita juga harus melakukan uji ulang dengan peneliti lain dengan metode yang sama. Apakah itu sudah benar, sudah berhasil atau belum? Jika sama hasilnya, itu berarti penelitian ilmiah kita berhasil. Nah, slide selanjutnya itu ada langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Sebelum melaksanakan atau melakukan penelitian ilmiah, kita harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah terlebih dahulu. Di sini tujuannya itu agar masalah-masalah dapat tercapai. Lalu yang kedua itu ada melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Lalu ada menentukan rancangan dan desain penelitian, lalu menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Selanjutnya menentukan subjek penelitian. Tentu saja dalam melakukan penelitian ini harus ada subjek penelitiannya. Kita harus menentukan terlebih dahulu subjek mana yang akan diteliti. Lalu melaksanakan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini tentu saja peneliti-peneliti ini harus cermat dan hati-hati dalam melaksanakannya ya teman-teman. Lalu melakukan analisis data, merumuskan hasil dan penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Nah, proses yang terakhir ini peneliti kan sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah dari penelitian ilmiah ini. Dari penelitian ilmiah ini sendiri, yang terakhir itu melakukan penyusunan laporan peneliti. Si peneliti ini harus melakukan penyusunan agar data-data ini menjadi lebih rapih lagi ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengertian ilmiah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih atas perhatian dan pengertian dari teman-teman, dan slide selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada rekan saya Nadia yang telah menyampaikan materi pengertian ilmiah. Di sini saya akan menyampaikan materi saya pada saat ini adalah pengertian paradigma. Istilah paradigma cenderung merujuk kepada dunia pola pikir ataupun teknik penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia.
Istilah yang satu ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Kuhn melalui buku buatannya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Thomas Kuhn adalah dikenal terutama bagi mereka yang meminati isu-isu keilmuan, misalnya sejarah sains dan filsafat sains. Nama Kuhn menjulang setelah muncul karyanya tersebut yang ia tulis pada saat berumur 40 tahun. Pikirannya membuat geger dunia keilmuan. Di situ ia berbicara tentang sifat perubahan ilmu yang kemudian dikenal luas sebagai salah satu buah pikir paling menonjol tentang bagaimana proses keilmuan berjalan dengan karyanya itu. Kuhn mempopulerkan istilah yang kemudian melekat pada dirinya, yaitu adalah paradigma. Maka dari itu, Thomas Kuhn dikenal dan diberikan gelar sebagai Bapak Paradigma. Pada waktu itu, paradigma hanya diutarakan sebagai terminologi kunci yang dipakai dalam model perkembangan ilmu pengetahuan saja. Ada 3 elemen paradigma, yaitu adalah metodologi, epistemologi, dan ontologi. Metodologi adalah mencari cara untuk mengetahui sesuatu, kemudian epistemologi adalah menanyakan bagaimana hal tersebut bisa diketahui. Kemudian ontologi adalah membahas apa yang ingin diketahui dalam penelitian. Definisi dan pengertian paradigma. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model ataupun arketif. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tidak ditemukan kata paradigma yang berarti contoh atau pola. Akan tetapi di dalam kamus itu ada penambahan makna yang berkaitan dengan kerangka berpikir. Kemudian secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dari alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Kemudian akan saya sampaikan adalah paradigma menurut para ahli, yaitu Bapak paradigma itu Thomas Kuhn. Menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Kemudian menurut pendapat Robert Fredrik, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga terbentuk citra subjektif seorang terhadap realita, sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Kemudian menurut C.G. Ritzer, paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian menurut Guba, pengertian paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia.
Kemudian metodologi penelitian adalah paradigma peneliti akan membawa kepada pemahaman terhadap metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian tersebut terdapat teori dan metode. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi saya. Kami persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan dengan materi pengertian penelitian kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rumpertiwi, saya dari kelas 5XA. NPM saya 2018 015 0087. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai pengertian penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam dunia ilmu sosial dan budaya. Penelitian itu umumnya dilakukan berkaitan dengan tingkah laku manusia dan makna yang terkandung di balik tingkah laku itu yang sulit diukur dengan angka. Menurut para ahli, menurut Sukamadinata tahun 2005, dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi yang interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dan situasi sosial mereka. Menurut Sugiono tahun 2005, peneliti kualitatif mengkaji perspektif partisipan dalam strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dan sosial dan sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Menurut Kurt dan Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. Dalam hal ini, bidang kajian penelitian kualitatif dalam pendidikan antara lain berkaitan dengan pengajaran, bimbingan, pengelolaan atau manajemen kelas, kepemimpinan, dan pengawasan pendidikan, penilaian pendidikan, hubungan sekolah dan masyarakat, upaya pengembangan tugas profesi guru, dan lain-lain. Selain penelitian kualitatif yang digunakan dalam bidang pendidikan ialah penelitian tindakan kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baiklah demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.